PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, saya Irma Yani Sundari, guru SMA Taruna Bakti Bandung sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Tanjung Pura. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi hidrolisis garam untuk SMA kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 11.6 ya, silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kalian sudah tahu kelompoknya? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kalian belajar kimia lagi ya, ke lab lagi, kita akan praktikum lagi. Gimana hari ini? Siap belajar kimia? Siap. Oke, sip. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan Nabil pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Selamat siang, baik. Seperti biasa juga kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Siap untuk pembelajaran hari ini? Ya. Sudah tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Ya, kimia. Materinya apa? Hidrolisis garam. Baik. Kalian sudah download bahan ajar? Sudah ya. Ada yang sudah print? Coba dilihat. Oke, ada beberapa yang sudah print. Saya absen dulu ya. Saya lihat di sini ada beberapa kursi yang kosong ya. Saya absen dulu. Aji Galuh, baik. Akmal, Andi Akil izin turnamen tenis ya, baik. Araika, oke, berarti ada beberapa yang izin dan sakit ya. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Jadi pembelajaran berikutnya bisa ikut lagi ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang hidrolisis garam. Tapi sebelumnya saya mau review dulu sedikit. Coba minggu lalu kita belajar apa sih? Asam dan basa. Coba ya kita review sedikit, saya mau tahu. Apa ciri-ciri asam? Ada yang tahu? Rio, boleh Rio? Apa ciri-ciri asam? Rasanya kecut, bersifat korosif, pH di bawah 7,
dapat memerahkan lakmus biru dan ketika di dalam air itu menghasilkan ion H+. Ya, oke. Sudah begitu lengkap ya ciri-ciri asam. Nah, itu sudah kita pelajari minggu lalu. Yang minggu ini akan kita pelajari lebih mendalamnya adalah dari hasil reaksi asam dan basa, yaitu apa tadi? Garam ya. Nah, kenapa kalian harus mempelajari garam gitu ya? Kenapa dipelajari? Karena garam itu banyak aplikasinya atau dia penggunaan dalam kehidupan sehari-harinya banyak. Termasuk salah satunya pupuk juga ya, pupuk juga termasuk garam. Nah, misalnya nanti kalian tuh mau bekerja di bidang pertanian. Nah, kalau misalnya kalian nanti di bidang pertanian, terus erasi itu tuh kok nggak subur-subur gitu. Kenapa mati aja? Ternyata pas dites, pH tanahnya tuh kecil, pH tanahnya kurang dari 7, berarti tanahnya bersifat apa? Kalau pH-nya kecil tuh berarti apa? Asam ya, berarti si tanah itu terlalu asam. Nah, kalian dengan mempelajari garam ini ya, kalian bisa tahu nih kira-kira pupuk yang tepat yang pH-nya berapa. Apakah yang pH-nya asam lagi atau yang netral atau yang basa? Kira-kira harus yang mana nih kalau si tanahnya ini asam? Harus yang basah ya, supaya si tanahnya jadi lebih subur, pH-nya balance gitu. Paham ya? Nah, ini nanti akan jadi dasarnya. Jadi ternyata garam itu nggak semuanya netral. Ya, ada garam yang sifatnya asam, ada yang basa, ada yang netral juga. Oke, nah semoga kalian termotivasi ya, semoga lebih semangat belajar hari ini, karena kita sekarang akan mempelajari tentang sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Baik, nah, seperti biasa ya, saya akan menjelaskan dulu kompetensi dasar ya, apa yang mau kita capai. Jadi pertama, ini pembelajaran hari ini tuh menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan dengan pH-nya, itu KI 3-nya ya. KI 4-nya melaporkan percobaan tentang sifat asam dan basa dari larutan garam, karena tadi kita sudah tahu, kalian juga sudah membaca kalau garam itu nggak selalu netral, ya ada yang asam juga, ada yang basa juga. Tujuan pembelajarannya, ya peserta didik menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam. Kemudian peserta didik juga menganalisis sifat asam basa larutan garam, ya. Lalu yang terakhir, peserta didik dapat melakukan, menyimpulkan dan menyajikan sifat asam basa larutan garam dengan menggunakan pH meter, ya, kertas lakmus sama kertas indikator. Ya, jadi nanti kalian akan melakukan percobaan dengan 3 alat itu. Kita akan menguji sifat asam basa dari larutan garam. Sistem penilaian, ya ada 3 kriteria penilaian. Yang pertama penilaian berupa pengetahuan. Ada pengetahuan, ada sikap, sama keterampilan. Kalau pengetahuan nanti di akhir kita ada kuisis ya, post test. Kemudian kalau sikap nanti selama pembelajaran nanti kalian akan dinilai kerjasamanya, keaktifannya, terus kritis dan percaya diri dan sebagainya. Sistem pembelajaran kita hari ini seperti biasa ya, mekanismenya kalian berkelompok dan ini kalian sudah ada di kelompok masing-masing. Nanti kita akan melakukan 2 kegiatan. Kegiatan pertama adalah praktikum. Ya, kegiatan kedua nanti kalian juga akan berdiskusi dan mencari literasi lain. Apakah benar hasil praktikum kalian itu sesuai dengan literasi? Sekarang bantu saya untuk membagikan dulu LKPD-nya ya. Oke, baik. Sudah kebagian semua LKPD-nya ya? Baik, pembelajaran kita selalu akan kita mulai dengan menentukan atau mencari permasalahan ya. Permasalahan apa yang ada di sekitar kita nanti akan dihubungkan dengan materi yang akan kita pelajari. Saya akan orientasi masalahnya ini dari video. Boleh kalian simak dulu videonya ya. Nanti boleh dilihat LKPD-nya sekarang, silakan disimak dulu videonya. You know that the best way to prevent the spread of coronavirus is to wash your hands. Wash your hands! But why? It's because soap, regular soap, fancy honeysuckle soap, artisan peppermint soap, just any soap, absolutely annihilates viruses like the coronavirus. Here's how. This is what a virus like coronavirus looks like. It's a bit of material surrounded by a coating of proteins and fat. Viruses easily stick to places like your hands, but when you rinse your hands with just water, it rushes right over the virus. That's because that layer of fat makes the virus behave kind of like a drop of oil. You can see it happening in this demonstration. Oils are just liquid fats.
What happens when you pour oil into water? It floats. It doesn't mix. But add soap, and suddenly that fatty oil dissolves into the water. That's because inside, soap has two-sided molecules. One end of the molecule is attracted to water, the other end to fat. So when the soap molecules come in contact with water and fat, these dual attractions literally pull the fat apart, surrounding the oil particles and dispersing them through the water. Let's go back to our coronavirus molecule with that layer of fat holding everything together. When it interacts with soap, bam, that fat gets pulled out by the soap. Soap literally pulls apart and demolishes these viruses. And then the water rinses the harmless leftover shards of virus down the drain. But, and you know where I'm going with this, it takes time for this effect to happen. 20 seconds to be specific. To show why, we ordered this lotion that mimics viruses in their fatty layers. It glows under a UV light. If you just rinse your hands under regular water, nothing comes off. If you wash with soap for just 5 seconds or 10 seconds, your hands are still covered. The virus is still there, able to get you and others sick. But 20 full seconds, now the soap is actually destroying the virus. Oke. You know that. Nah, saatnya kalian temukan masalah ya. Nah, tadi sabun itu termasuk salah satu jenis apa? Garam ya. Oke. Apakah ada yang bisa menyebutkan dari video tadi, ada nggak sih yang kalian pikirkan, misalnya ada pertanyaan atau ada masalah gitu? Kansa boleh, Kansa? Kenapa sabun bisa membersihkan kotoran? Ah, itu juga termasuk salah satu masalah ya. Kenapa sabun kok bisa membersihkan kotoran? Ada lagi permasalahan yang lain? Nah, kalian sudah dapat masalahnya ya. Nggak boleh masalahnya dibiarkan ya. Kita akan cari solusi untuk masalah-masalah tersebut ya. Kita akan mencari solusi dengan dua cara. Yang pertama dengan praktikum ya, dengan percobaan. Boleh dibacakan dulu? Boleh bareng-bareng bacakan, coba. Sebutkan tujuan percobaan kita hari ini apa? Oke, menentukan sifat asam dan basa dari beberapa larutan garam. Berikutnya, alat yang digunakan adalah pH meter. Nah, coba ya kalian coba lihat dulu di sini. Alat-alatnya sih saya yakin kalian itu sudah tahu alat-alat yang ada di situ ya. Botol semprot, gelas kimia, plat tetes itu mah sudah biasa ya. Nah ini memang ini baru kita pakai di percobaan sekarang. Ini namanya pH meter ya. Kalian buka, nanti dicelupkan. Nah kalian nanti di situ terbaca pH-nya berapa. Nah, kita mulai ya percobaannya. Coba dilihat dulu di situ di LKPD-nya apa saja yang harus diisi. Silakan kalian tuliskan dengan lengkap. Kita akan menguji sifat asam basa dari beberapa larutan garam. Ada 3 kali pengujian ya. Nah kalian boleh bagi-bagi tugasnya nanti supaya lebih cepat ya. Yang pertama kita menguji pakai kertas lakmus. Caranya kalian siapkan plat tetes. Ini plat tetesnya ya. Berikutnya untuk mengukur pH-nya, ini kertas indikatornya nanti diambil ya. Kalau ada 7 larutan di mejanya berarti ambil 7 buah nih, 1 buahnya segede ini. Ini dicelupkan, nih ya dicelupkan. Terus nanti ini akan terbaca, kamu boleh baca berapa pH-nya? 7,1. Ini 7,1 ya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk percobaannya? Bisa? Bisa, oke silakan mulai dikerjakan. Kalian sambil melakukan percobaan, saya sambil melakukan penilaian juga ya.
Sudah selesai semuanya? Sudah ya, baik. Sudah selesai. Kalian sudah tuliskan hasil pengamatan kalian pada LKPD sudah ditulis? Sudah ya? Oke, baik. Sekarang kita akan presentasikan hasil dari percobaan kalian tadi ya. Kita akan presentasikan mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Baik, kelompok 1 ada Rio, Rafif, Asira, Ratu, sama Nabil ya. Yang lain boleh disimak dulu, kelompok 1 akan mulai mempresentasikan hasilnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama, Rafif boleh lebih keras, kurang terdengar. kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari hasil percobaan dan diskusi kelompok kami mendapatkan bahwa sabun cuci tangan membirukan kertas lakmus merah dan memiliki pH sekitar 8. Lalu ada NH4Cl, dia itu memerahkan lakmus biru dan memiliki Oke. Kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan baik. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, Helena? Sabun sama NH4Cl termasuk hidrolisis apa? Kelompok 1 siapa yang mau jawab? Ratu boleh? Keduanya merupakan hidrolisis sebagian. Keduanya merupakan hidrolisis Sebagian. sebagian. Oke, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Cukup ya, baik. Kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan baik. Berikutnya kita lanjutkan untuk kelompok 2. Kalau bisa kalian presentasikan dengan lebih keras ya, supaya teman-teman di belakang juga bisa mendengar. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami juga dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi dari kelompok kami. Jadi dari percobaan diskusi dari kelompok kami ini didapatkan bahwa garam dapur itu tidak mengaruhi atau merubah warna kertas lakmus. Jadi yang merah tetap merah dan biru tetap biru. Dan pH-nya adalah 7 atau netral. Kemudian ada dari hasil CH3CONA, hasilnya itu membirukan kertas lakmus merah dan memiliki pH sekitar 9. Maka dari hasil tersebut disimpulkan garam dapur itu sifatnya netral, sedangkan CH3CONA itu bersifat basa. Lalu garam dapur tidak dapat bereaksi dengan air karena terdiri dari asam kuat dan basa kuat. Sedangkan CH3CONA bereaksi dengan air menghasilkan ion OH negatif. Oke, nah jadi di sini tadi ada yang mau ditanyakan dulu ke kelompok 2? Nah kalau yang kelompok 1 dua-duanya terhidrolisis sebagian ya, karena salah satunya berasal dari lemah, bisa asam yang lemah atau basanya yang lemah. Kalau yang dipresentasikan oleh kelompok 2 ini ada NaCl ya. Kalau NaCl tadi sifatnya apa? Asam basa atau netral? Netral, karena NaCl berasal dari asamnya kuat, basanya kuat. Jadi tidak mengalami hidrolisis ya. Kalau tidak terhidrolisis berarti tidak mengubah OH- dan H+ dalam air. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu kelompok 2? Sudah cukup paham ya? Baik, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh duduk kembali. Kelompok 3. Kelompok 3, Jasmine, CM, Faliza, sama Naila. Boleh siapa dulu? Oke, yang lain boleh disimak ya. Dari hasil percobaan dan diskusi kelompok kami mendapatkan bahwa soda kue merubah warna dari kertas lakmus merah dan biru serta memiliki pH 8. Selanjutnya juga dari hasil percobaan dan diskusi kelompok kami mendapatkan bahwa KCl tidak mengubah warna kertas lakmus. Jadi yang merah tetap menjadi merah, yang biru juga tetap biru, dan KCl tersebut memiliki pH 7. Oke, lanjut. Maka dari hasil tersebut disimpulkan bahwa soda kue bersifat basa, sedangkan KCl bersifat netral. Oke.
Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa soda kue bereaksi dengan air menghasilkan OH- atau OH- ya. OH- karena terdiri dari asam lemah dan basa kuat, sedangkan KCl tidak bereaksi dengan air. Baik. Nah gitu ya, jadi setiap yang berasal dari asam kuat, basa kuat tidak bereaksi dengan air, makanya pH-nya netral ya. Tapi kalau ada yang salah satunya lemah, itu terhidrolisis. Hidro itu air, lisis itu reaksi, jadi bereaksi dengan air. Ya baik, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Berikutnya kelompok 5, silakan maju ke depan. Oh iya, silakan maju ke depan. Kelompok 4 ya, tadi kelompok 3. Ya, silakan. Ya, berdasarkan hasil percobaan dan diskusi kelompok 4 bisa disimpulin kalau misalnya sabun cuci tangan membirukan kertas lakmus merah dan memiliki pH sekitar 8. Selanjutnya kita juga dapat KCN merubah warna lakmus merah menjadi warna biru dan si pH-nya itu sekitar 9. Maka dari hasil tersebut disimpulkan sabun bersifat basah sedangkan KCN bersifat basah. Lalu selanjutnya, sabun sendiri dapat bereaksi dengan air dan menghasilkan ion OH-. Sedangkan KCN jika bereaksi dengan air akan menghasilkan ion OH-. Ya, jadi sabun sifatnya basah, kenapa? Karena terhidrolisis dalam air menghasilkan ion apa tadi? Naomi? OH-. Ya. KCN juga sama, ketika bereaksi dengan air juga menghasilkan ion OH-, makanya sifatnya basah. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 4? Tidak? Sudah pada bisa juga ya? Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ada Naomi, Aisyah, Delvina, silakan, sama Puan, silakan kembali. Kelompok 5, silakan ke depan. Silakan. Ya, nah jadi kami dari kelompok 5, dari hasil percobaan dan diskusi kelompok kami mendapatkan bahwa garam dapur itu tidak merubah warna kertas. Jadi warna kertas lakmusnya tetap sama dan memiliki pH 7. Dari hasil percobaan dan diskusi kelompok kami mendapatkan bahwa Na2C2O4 membirukan kertas lakmus merah dan memiliki pH sekitar 9. Maka dari hasil tersebut disimpulkan garam dapur bersifat netral sedangkan Na2C2O4 bersifat basa. Selain itu juga dapat diketahui bahwa garam dapur tidak dapat bereaksi dengan air karena terdiri dari asam kuat dan basa kuat. Sedangkan Na2C2O4 bereaksi dengan air menghasilkan ion OH-. Oke, berarti kan tadi juga ada yang membuat NaCl ya? Ada yang presentasi NaCl juga ya? Sama ya? NaCl mengubah kertas lakmus tidak? Yang merah tetap merah, yang biru tetap biru ya. Berarti hasil percobaannya juga sudah sama ya? Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Berikutnya kelompok 6, silakan presentasikan. Lalu soda kue bereaksi dengan air menghasilkan ion OH- karena terdiri dari asam lemak dan asam kuat. Sedangkan Na4 kali S4 bereaksi dengan air menghasilkan ion OH. Oke, bagus ya. Ini juga sama ya. Tadi ada juga yang melakukan presentasi ini. Hasilnya sama? Sama ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 6. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan kembali ke tempat.
Nah, berikutnya kita akan simpulkan dulu hasil percobaan dan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau simpulkan dulu? Boleh, silakan Iqbal. Jadi dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu bersifat netral dan tidak terhidrolis. Saya ada lagi tambahkan sedikit ya untuk penguatan materinya. Nah, di sini kalian tadi sudah melakukan beberapa percobaan ya. Dari beberapa larutan garam ini ternyata ada yang sifatnya asam, ada yang sifatnya basa, ada yang netral ya. Kalian sudah coba sendiri. Jadi ternyata garam itu terdiri dari 4 jenis garam. Ada garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, itu tidak mengalami hidrolisis, tidak bereaksi dengan air, pH-nya 7 ya, sifatnya netral. Ada garam yang berasal dari asamnya lemah, basanya yang lebih kuat, berarti si garam itu akan bersifat basa. Dia mengalami hidrolisis sebagian ya. Garam yang berasal dari asam kuat, basanya yang lemah, berarti yang lebih kuat asam kan, jadi pH-nya akan lebih kecil dari 7 ikut asam. Ya, dan terhidrolisisnya juga sebagian. Untuk garam yang berasal dari asamnya lemah, basanya lemah, ini akan terhidrolisis total. Kita akan evaluasi ya, kalian siapkan dulu HP-nya, kita akan masuk kuisis. Oke, kita mulai ya. Nah, udah masuk ya. Oke, kita lihat ada Kimi, ada Dava, ada Reza. Ya, silakan ke depan, ke depan. Dapat hadiah. Terima kasih Ibu. Makasih Bu. Selamat ya untuk yang lain. Untuk yang lain, mudah-mudahan ke depannya kalian lebih semangat ya, jadi bisa dapat juara 1, 2. Berikutnya saya juga minta untuk refleksi ya. Apa kalian senang belajar hari ini? Kalian bisa memahami isi pelajaran hari ini? Baik, saya juga minta saran ya untuk pembelajaran berikutnya harus seperti apa. Silakan kalian isi link Google Form berikut. Sudah? Baik. Anak-anak, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaat ya dari pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang larutan penyangga. Ya, larutan penyangga ini masih ada hubungannya sama asam basa. Makanya asam kuat, asam lemah tadi nggak boleh dilupakan ya. Nah, penyangga ini adalah larutan yang mempertahankan pH. Tidak. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita akan tutup dengan doa. Nabil silakan ke depan lagi untuk pimpin doa. Langsung aja yang keras. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Siap beri salam. Selamat siang, sebentar sebelum keluar coba dicek dulu di mejanya apa masih ada sampah, masih ada yang kurang bersih ya, dilap dulu ya, dibersihkan dulu. Oke. LKPD-nya dikumpulkan dulu per kelompok ya. Oke. Kelompok 1 LKPD-nya. Ini sudah? Baik, kalian sudah lihat dulu? Sudah bersih? Baik, boleh meninggalkan lab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.